saat ini juga sedang menjadi perbincangan antara produk e-commerce, marketplace dengan yang offline. Ya, ini bagaimana sih kita mengantisipasinya? Satu hal yang pasti Pak, 29 Oktober Bandara Hussein itu off untuk jet Airbus 320 dan Boeing 737 harus di BIJB. Apa hubungannya? Jadi kita momentum di sini secara baik ya Pak, secara positif bahwa kita punya bandara kita kategori C apa? Safety sepertinya baik dengan semua pesawat komersial dari Citylink pun juga. Citylink akan terbang ke Kertajati, Balikpapan, Kertajati, Bali, Super Airjet, Kertajati, Palembang, Batam, Balikpapan, Denpasar, Medan. Asik bagaimana? Bismillah kami juga yakin dari rekan-rekan media bisa membantu kami terkait dengan promosi, terkait dengan publikasi. Dari Kuala Lumpur sudah masuk Pak, seminggu 2 kali. Kuala Lumpur kita jadi. Saat ini betul Mas, hotel masih terbatas di Kota Jati, sehingga dari maskapai tidak ada yang round misalnya atau menginap ya Pak, karena belum mencukupi. Tapi secara komersial, menurut hemat kami, ini adalah potensial. Turis dari luar, dari Malaysia itu bisa langsung meliput batik di Terusmikan ya. Oke. Kita kasih melayani di sini lah Pak, sebagai entry point-nya kita garap dulu lintasan PP. Insya Allah kedepannya dengan bantuan juga dari rekan-rekan media, kami juga akan mengembangkan rute lain untuk melayani, untuk menanggapi tadi Pak. Kedepannya seperti itu ada blueprint kami yang akan kami lakukan dengan kualitas integrated service, satu harga, 2 rute. Itu sedang kami udahkan. Jadi terkait dengan marketplace tadi kembali dan e-commerce, kita antisipasi bersama Pak. Saya juga akan sosialisasi nanti ke Tanah Abang di minggu depan insya Allah. Saya juga di sana, ada izin kepada senior di Tanah Abang juga. Ayo kita semangati bersama. Terkait dengan jasa kargo atau logistiknya, beliau pengusaha baik bisa mengirimkannya melalui kereta ataupun bus atau truk. Tidak kita ganggu, tapi mungkin kemudahan para pemilik UMKM bisa lebih cepat gitu Pak. Demikian sementara Pak, saya balik. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak RD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Argin dari RD Group dan Digus merangkap sebagai komisaris dari CT IMS. Saya ingin menambahkan tadi yang pertanyaan pertama dan kedua kaitan dengan harga. Kenapa kita munculkan harga segitu? Saya pikir harga itu adalah relatif. Untuk sebagian kalangan menyatakan murah, sebagian kalangan lagi menyatakan mahal. Tapi ada ketentuan dalam suatu bisnis, baik perdagangan jasa maupun barang, ada yang namanya harga penetrasi. Jadi dalam proses launching suatu produk barang atau jasa itu, harga penetrasi sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi kelanjutan dari penyesuaian harga untuk saat-saat mendatang. Kita nanti pelajari animo, respon dan lain sebagainya. Tapi standar kita untuk menentukan harga saat ini adalah ketentuan atau peraturan yang berlaku di Dinas Perhubungan. Jadi untuk harga kami sudah menetapkan sekian, itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Tapi dari sisi bisnis kami menerapkan yang namanya penetrasi harga. Saya yakin rekan-rekan sudah paham penetrasi harga itu. Kemudian untuk antisipatif atau langkah-langkah antisipasi
bagi kami, seperti pertanyaan rekan kita tadi, bahwa moda transportasi udara itu punya pangsa pasar sendiri, Pak. Punya pangsa pasar sendiri, jadi tidak apple to apple jika disandingkan dengan moda transportasi lain. Tapi kami di sini berharap semua masyarakat, semua kalangan bisa merasakan bersama-sama naik yang namanya Citylink. Kami terapkan itu, visi misi kami adalah bahwa penerbangan ini bisa dirasakan khususnya untuk masyarakat Tasikmalaya dan pada umumnya untuk masyarakat-masyarakat atau wilayah di sekitar Tasikmalaya. Sebagaimana kita tahu, rencana pembangunan tol yang akan dimulai insya Allah 2024 ini adalah momentum untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi kota Tasikmalaya khususnya atau Tasik Raya pada umumnya, bahwa kita ini bisa bangkit karena kita tahu bahwa Tasikmalaya belum memiliki pelabuhan, dan kita juga tahu bahwa bandara adalah salah satu pintu masuk perdagangan, pintu masuk pembangunan, dan pintu masuk pemerataan ekonomi. Itu sudah hukum internasional dimanapun berlaku. Jadi kami berharap bahwa penerbangan ini yang pertama adalah bisa mempersingkat waktu dan memperingkas jarak. Yang biasanya 5-7 jam ke Jakarta bisa 45 atau paling lambatnya 1 jam. Jadi walaupun nanti tol jadi, meskipun tol itu sudah berjalan, kami optimis karena sasaran kami adalah menghidupkan kembali Tasikmalaya di Jakarta khususnya seperti Tanah Abang, karena kita juga tahu sejak pandemi kemarin semua terpuruk, semuanya gulung, banyak yang gulung tikar, sehingga tidak adanya lagi konektivitas bisnis antara Tasikmalaya dengan Jakarta. Citylink hadir di sini untuk mempermudah akses para pengusaha Tasikmalaya untuk bisa berkonektivitas baik secara bisnis maupun secara perdagangan dengan dunia luar, khususnya yang sudah berjalan dengan Jakarta atau Tanah Abang. Mengutip kata dari Pak Kadis tadi, reaktivasi, betul. Jadi kita bukan lagi memulai dari nol, tapi kita mengembalikan lagi marwah Tasikmalaya yang sempat dilirik oleh dunia luar bahwa Tasikmalaya bisa dibanggakan. Kami berharap di sini dan juga minta dukungan dari rekan-rekan semua, semoga dengan momentum penerbangan Citylink ini semua bisa merasakan, baik merasakan secara langsung naik ke Citylink maupun imbas domainnya, masyarakat secara keseluruhan di Tasikmalaya bisa merasakan manfaatnya karena banyaknya atau bertambahnya rotasi perdagangan antara Tasik dengan dunia luar. Demikian mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih.